Penemuan kasus positif COVID-19 varian Omikron membuat pemerintah meningkatkan kewaspadaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemerintah menerapkan 4 strategi untuk menekan laju penularan varian Omikron. Pertama, pemerintah akan melakukan penerapan dan pemantauan protokol kesehatan di masyarakat, seperti penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang terus ditekankan dalam upaya mencegah penularan virus corona termasuk virus varian Omikron. Kedua, penerapan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, yang penting dilakukan tidak hanya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, namun juga untuk meningkatkan peluang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dapat sembuh. Selain itu, pemerintah juga tengah memperkuat surveillance dengan memperbanyak alat pemeriksaan whole genome sequencing sebanyak 15 unit yang akan disebar ke berbagai wilayah di tanah air. Ketiga, pemerintah juga tengah berupaya untuk melakukan percepatan vaksinasi COVID-19, khususnya kepada masyarakat rentan seperti orang lanjut usia, orang dengan komorbid, atau penyakit penyerta, hingga anak-anak dengan usia di atas 6 tahun. Strategi keempat adalah terapeutik, atau perawatan bagi pasien COVID-19 yang akan dilakukan dengan maksimal dengan menekan angka kematian akibat COVID-19. Menteri Kesehatan pun meminta warga untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, yakni aplikasi digital yang dikembangkan untuk mendukung pelacakan penularan COVID-19. Tidak hanya itu, Menkes juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika tidak ada keperluan mendesak. Hal ini dilakukan guna meminimalkan risiko penularan Omikron. Karena tercatat sebesar 98% kasus infeksi Omikron di Indonesia bermula dari pelaku perjalanan dari luar negeri. Kita akan memperketat karantina masuk dari luar negeri. Kalau teman-teman tanya, wah menyulitkan, memang menyulitkan, tapi hanya untuk puluhan ribu rakyat kita yang relatif lebih mampu, yang memang kemarin jalan ke luar negeri. Tetapi kita harus melindungi 270 juta rakyat kita yang sekarang sudah kondisinya baik. Jadi tolong dipahami bahwa proses karantina kedatangan luar negeri untuk warga negara Indonesia akan kita perketat. 98% kasus Omikron adalah terjadi karena orang-orang kita pulang dari luar negeri. Yaitu yang pertama untuk surveillance. Yang kedua, kita akan menyebarkan teknologi baru untuk tes PCR yang bisa melihat markernya Omikron. Kita sudah sebarkan di seluruh pintu-pintu masuk luar negeri utama. Sehingga kita bisa lebih cepat mengidentifikasi Omikron menggunakan tes PCR yang cuma 4-6 jam dibandingkan dengan tes genome sequencing yang antara 3-5 hari. Pemerintah sudah menyediakan beberapa tempat karantina terpusat yang disiapkan, antara lain di Jakarta, Surabaya, Batam, dan Entikong di Kalimantan Barat. Tempat karantina terpusat ini disiapkan untuk mengantisipasi kepulangan para pekerja migran Indonesia atau PMI. BNPB sudah mempersiapkan semua gedung karantina yang dulu kita pakai seperti Wisma Atlet yang ada di Nagrag, kemudian juga penjajakan di Wisma Haji, demikian juga sudah kita persiapkan di Surabaya, juga di daerah-daerah kedatangan luar negeri laut, yaitu di Batam dan darat kedatangan tahun lalu. Jadi selain yang libur, ini juga digunakan oleh para PMI ya, pekerja migran Indonesia untuk pulang liburan ini. Ini juga kenapa kita lihat banyak yang datang dari Malaysia, datang ke kita. Dan itu sudah dihitung dan jumlahnya sudah dipersiapkan, dan memang bedanya sekarang karantinanya 10 hari. Jadi di awal-awal kemarin ada sedikit kepadatan, tapi sekarang sudah kita atur. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.